Hey Woki guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-128 giga. Nah buat info aja ya nih guys ya, buat teman-teman yang suka konten reaction tuh bisa langsung follow aja channel Atayura ya. Karena kemarin itu pas ditayangin di Gnosis pada mintanya diuploadinnya ke channel Atayura aja gitu. Ya udah deh, walaupun cuannya sedikit di channel Atayura nggak apa-apa buat kalian mah, yang penting kalian bahagia gitu. Nggak apa-apa, yang penting masih ada cuannya walaupun dikit. Nah, seperti biasa kita review dulu alur cerita di spoiler sebelumnya, di mana Shoyan telah tiba di pegunungan 10.000 obat dan berhasil mencuri serum pil jiwa dari seekor ular macan air. Nah, ketika Shoyan sampai di puncak gunung, dia malah bertemu dengan kelompok Caoying yang sedang diteror oleh sekelompok pria berjubah hitam yang dipimpin oleh panatua terhormat Aula Jiwa Mugu. Karena memang dasarnya Mugu mengincar Shoyan, dia pun tidak memperdulikan lagi kelompok Caoying dan fokus mengejar Shoyan. Ketika tiba-tiba saja sosok pria besar datang bersama dengan seorang gadis kecil yang tidak lain adalah si Loli gemes Zian. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya. Langsung aja kita terobos. Kuy. Ekspresi Mugu sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan nyaring bergema di atas hutan sebelum menemukan seorang gadis kecil sedang menggantung di atas dahan pohon. Mugu yakin jika gadis ini bukanlah alkemis dan sekarang dia bertinyi-tinyi bagaimana sih cara si Loli gemes ini memasuki alam pil tanpa berpartisipasi dalam pertemuan pil. Kejutan dalam mata Shoyan menghilang secara bertahap ketika melayang mendekati Zian dan menepuk-nepuk kepalanya seolah menunjukkan betapa senang dia bertemu dengan sang ratu kekerasan. Zian tersenyum seperti rubah kecil sebelum mengadu betapa menderita hidupnya selama berpisah dengan Shoyan dan Yawan enaknya. Dan karena mendengar Shoyan akan berpartisipasi dalam pertemuan pil, Zian pun memutuskan untuk pergi ke alam pil untuk menunggunya. Nah, melihat Zian malah asyik temu kangen dengan Shoyan, pria kekar yang datang bersamanya langsung mendehem tidak sabar, mengatakan jika bapak-bapak yang mereka lawan alias Mugu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Zian meringkukkan mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Mugu yang berwajah suram dan mengekstrusikan pria kekar yang bernama Xiongzan untuk menghabisinya. Xiongzan yang sepertinya memang tunduk kepada Zian hanya bisa menggeleng pasrah melihat bagaimana Loli yang sulit dilayaninya itu terlalu menganggap dirinya kuat padahal tanpa konstitusinya yang unik sudah pasti dia akan digeprek habis-habisan oleh Mugu. Melihat Shoyan yang bertanya siapa identitas pria besar yang dibawa oleh Zian, si ratu kekerasan itu pun buru-buru memperkenalkan Xiongzan sebagai kepala pegunungan 10.000 obat sekaligus pengelola semua bahan obat yang ada di sini. Mendengar penjelasan itu, Shoyan langsung mupeng memahami jika sebenar-benarnya Xiongzan adalah binatang iblis terkuat di alam pil yang diceritakan oleh Song King. Mugu yang tidak bisa mengatur wajah suram akhirnya meminta Xiongzan untuk tidak ikut campur karena Shoyan adalah target yang harus dia tangkap. Meskipun level Xiongzan sebenarnya lebih rendah dari Mugu, harus diakui jika kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan dan hal ini membuatnya tidak begitu yakin benar-benar bisa lolos dari pertarungan melawan Xiongzan dengan selamat sejahtera sentosa. Namun sebagai orang yang tidak bisa menolak permintaan Zian, Xiongzan pun menggeleng dengan pasrah membuat Mugu semakin muram dan akhirnya melayangkan serangan ke arah Xiongzan. Kekejaman melintas di wajah Xiongzan ketika dia melihat Mugu menyerang sebelum mengepalkan tangan dan melonjakkan energi kuning tua dari tubuhnya. Kedua pukulan itu bertabrakan dengan keras dan menyebabkan riak yang menakutkan menyebar ke seluruh hutan. Shoyan buru-buru menarik Zian dan membawanya terbang agar tidak terkena efek dari benturan kekuatan dahsyat antara Mugu dan Xiongzan. Xiongzan mundur 2 langkah sementara ekspresi Mugu malah kesenangan seolah mendapatkan teman sparring yang cukup menarik. Shoyan jujur terkejut dengan kekuatan Xiongzan dan menurut Song King hanya sejajar dengan ahli setengah dozun, namun mampu menahan gempuran kekuatan Mugu seperti ini. Baru setelah itu Zian menjelaskan jika sebenarnya Xiongzan sudah menjadi ahli bintang 1 dozun sejak beberapa tahun lalu.
Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Mugu seperti gunung berapi setelah berteriak dan mengayunkan cakar kristalnya ke arah Xiongzan. Ekspresi muram melintas di wajah Xiongzan ketika melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua melesat ke arahnya sebelum kemudian menghancurkan ruang di sepanjang jalan yang mengungkapkan lubang-lubang spasial hingga tampak seperti meteorit yang dengan kejam menghantam benua. Xiongzan mengeluarkan raungan ganas ke langit dan tubuhnya mulai membengkak dengan rambut hitam gelap panjang yang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tangan api besar turun sebelum sesaat kemudian bertabrakan dengan tinju besar Xiongzan dan membuat seantero gunung berguncang. Bahkan dengan sikap tenang Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki sebagai bekas benturan kekuatan antara dua elit Dozun. Mugu menghela napas lelah setelah benturan kekuatan dengan Xiongzan, sementara Xiaoyan celingungkan memberitahukan di mana Xiongzan berada sampai dengan raungan yang menggetarkan jiwa meletus dari dalam lubang sebelum berubah menjadi gelombang sonik yang meledak ketika tubuh besar Xiongzan melompat keluar dari lubang seperti menara yang jatuh dari langit. Yang membuat Xiaoyan terkejut adalah apa yang dia lihat bukanlah manusia, melainkan beruang berukuran 100 meter dengan bulu di sekujur tubuhnya seperti jarum logam serta ekor berwarna hitam yang tampak seperti ekor naga. Saat ini Xiaoyan baru tahu jika laki-laki besar yang dibawa Xian tidak lain adalah seekor beruang naga kuno yang terkenal sebagai binatang iblis zaman kuno yang sangat kuat dan langka. Xian hanya mendengus melihat Xiaoyan begitu kagum dengan identitas Xiongzan, padahal yang membuat beruang naga kuat adalah setitik garis keturunan yang didapatkan dari naga void kuno. Xiaoyan tersenyum dan mengatakan meskipun hanya setitik garis keturunan, namun hal itu sudah begitu mempengaruhi eksistensi binatang iblis seperti halnya dengan Neng Feng Jing'er yang hampir saja membuat kerugian besar baginya karena garis darah Phoenix iblis surga kuno. Tangan kecil Xian yang tergantung di leher Xiaoyan tiba-tiba menegang saat mendengar ada keturunan Phoenix iblis kuno berusaha menyakiti Xiaoyan, membuat Xiaoyan buru-buru menjelaskan jika selama dia tidak menggunakan sayap tulangnya, maka masalah dengan suku Phoenix iblis pasti dapat dihindari. Mendengar itu Xian buru-buru berbisik sambil menjilat bibirnya, berkata bahwa jika ada suku Phoenix yang mendatangi Xiaoyan, maka dia bersumpah pasti tidak akan bisa kembali. Xiaoyan tidak mendengar cicitan kecil itu karena fokus menyaksikan pertarungan antara Mugu dengan Xiongzan yang masih berlangsung dengan alot. Mugu membuka mulutnya dan meludahkan pilar api yang segera berubah menjadi monster api raksasa. Sosok hitam turun dari langit menabrak monster api Mugu hingga membentuk bekas luka yang dalam di permukaan tanah dan membuat Mugu hanya bisa menampakkan ekspresi jelek, memahami jika Xiongzan benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Ketika itulah Mugu berpikir jika dia tidak mungkin terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiongzan, sehingga akhirnya berteriak keras memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena dia pasti akan menghabisi bocil FF itu lain kali. Baru setelah mengungkapkan sumpah serapah, Mugu pun melambaikan tangan dan menghilang di hadapan semua orang. Baru setelah Mugu pergi, Xiaoyan pun bergegas turun dan menangkupkan tangannya sambil berterima kasih kepada Xiongzan. Xian buru-buru mengingatkan Xiongzan jika Xiaoyan adalah teman baiknya dan sebagai alkemis tingkat 8, Xiongzan pasti akan mendapatkan keuntungan besar kalau Xiaoyan memberinya pil obat sebagai hadiah. Xiongzan auto mangap-mangap mendengar Xiaoyan adalah alkemis tingkat 8 sebelum kemudian Xiaoyan mengklarifikasi sikap berlebihan Xian dengan mengaku sebagai alkemis tingkat 7 puncak. Mendengar kejujuran Xiaoyan, Xiongzan pun tertegun dalam hati dan memiliki kesan baik untuk Xiaoyan karena tidak berusaha untuk pamer kekuatan. Nah, setelah sedikit basa-basi busuk, Xian pun mengajak Xiaoyan menuju taman obat Xiongzan tanpa pamit sama sekali, membuat pemimpin pegunungan 10.000 obat itu hanya bisa menghela napas pasrah seolah ada sesuatu dalam garis darahnya yang memang membuatnya tidak bisa menolak perintah Xian. Xiaoyan merenung saat melihat Xiongzan dan anak buahnya begitu menurut kepada Xian, membuatnya semakin yakin jika latar belakang loli gemes ini memang bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja.
saja. Shoyan benar-benar tidak bisa menahan matanya yang hijau ketika sampai di Taman Obat Xiongzhan melihat begitu banyak bahan obat langka di mana hal semacam ini tidak akan bisa dia temui bahkan di pelelangan terbaik di kota pil sekalipun. Xian berkata jika Shoyan bisa mengambil bahan obat apapun yang dia mau, toh Xiongzhan juga akan segera pergi dari alam pil dan meninggalkan bahan-bahan obat di sini hanya untuk menguntungkan orang lain. Xiongzhan hampir saja melolong merana melihat Xian sudah memperlakukan taman obatnya seperti miliknya sendiri. Namun sikapnya sama sekali berubah menurut setelah melihat cahaya ungu melihat di mata gadis kecil itu, di mana cahaya ungu itu tidak lain adalah tekanan naga leluhur yang membuat garis darahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Shoyan melebarkan mulutnya mendengar Xiongzhan memaksanya mengambil bahan obat sebanyak apapun yang dia mau, di mana sikap ini pasti disebabkan karena hubungan anehnya dengan Xian. Nah, berhubung sudah dipersilahkan sama yang punya farmasi, Shoyan pun segera mengambil 3 benda yang ditugaskan kepadanya, membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu berpikir mungkin dia adalah peserta yang paling mudah menyelesaikan tugas selama sejarah pelaksanaan pertemuan pil. Tidak hanya mendapatkan bahan-bahan yang ditugaskan untuknya, Shoyan juga memiliki akses untuk mengeksplor Taman Obat Xiongzhan hingga menemukan begitu banyak bahan obat langka, termasuk salah satunya esensi batu giok surgawi. Baru setelah menjelajah seluruh taman obat, Shoyan pun keluar dan langsung disambut oleh sikap antusias Xian yang sudah tidak sabar ingin keluar dari alam pil. Namun ternyata keinginan Xian itu harus ditunda beberapa lama karena Shoyan memutuskan untuk menyerap sumsum inti jiwa, serum pil jiwa, dan esensi batu giok surgawi untuk mencoba peruntungannya menerobos tingkat 8 alkemi. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Shoyan sebelum meleburkan esensi batu giok surgawi, karena dari 3 bahan obat spiritual itu hanya batu giok surgawi lah yang harus diolah sebelum diserap. Baru setelah menyempurnakan batu giok surgawi, Shoyan pun mulai menyatukan ketiga bahan, di mana 3 bahan obat langsa itu langsa emangnya di Aceh langka itu langsung saling mengikis satu sama lain hingga meninggalkan sumsum inti jiwa yang berwarna penuh bintikan. Sumsum inti jiwa yang berhasil dimurnikan akan berwarna hijau yang menandakan upaya pertama Shoyan hanya berakhir pada kegagalan. Kecemasan dan kekecewaan Shoyan berlangsung semakin lama, di mana sudah 11 kali dia gagal dalam percobaan pemurnian sumsum inti jiwa, dan sekarang dia telah menghabiskan 1/3 dari seluruh bahan berharga yang dia kumpulkan. Baru setelah beberapa kali kegagalan, Shoyan pun mulai menemukan cara untuk mencampur ketiga bahan obat, dan dalam 2 jam singkat seluruh bahan obat yang dia miliki pun telah selesai dicampur dan dimurnikan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Shoyan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol giok sampai penuh sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam, karena fase selanjutnya yaitu penyerapan akan menjadi hal terpenting untuk menentukan apakah dia bisa menjadi alkemis tingkat 8 sebelum babak final pertemuan pil dimulai. Tanpa menunggu lebih banyak waktu terbuang, Shoyan pun segera menyerap bubur sumsum inti jiwa dalam botol giok, membuat aliran panas menyerbu tubuhnya seperti banjir dan secara perlahan membuat tubuh spiritualnya menjadi semakin kuat dan semakin kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Shoyan dan menimbulkan ledakan cahaya emas yang membuat pikirannya menjadi kacau. Ketika Shoyan sudah khawatir sumsum inti jiwa ini tidak akan membantunya memasuki kondisi jiwa, Shoyan dapat merasakan energi alam di sekitarnya sebelum menembak secara eksplosif ke area di antara alis Shoyan. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat diam-diam menyebar, mengalir keluar dari kamar batu tempat Shoyan berada dan berhamburan di langit pegunungan 10.000 obat yang menarik perhatian seluruh binatang iblis di gunung tidak terkecuali Xiongzhan.
Xiongzhan tidak menyangka jika Xiaoyan akan benar-benar menjadi alkemis tingkat 8 seperti yang Xian katakan dan buru-buru memerintahkan semua binatang iblis di gunung untuk mencegah siapapun masuk ke area gunung dalam radius 50 meter karena khawatir mengganggu proses penerobosan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang tenggelam dalam aura spiritual tidak menyadari sama sekali gonjang-ganjing yang dia sebabkan pada dunia luar dan terus dimabukkan oleh perasaan nyaman di dalam jiwa. Sayangnya Xiaoyan terus merasa jika proses penerobosan menuju kondisi jiwa ini memiliki sebuah kekurangan dan sampai detik ini Xiaoyan masih belum mampu mengidentifikasi kekurangan tersebut. Ketika itulah Xiaoyan mengingat kata-kata kuno yang dia dapatkan dari bubuk roh jiwa, yaitu batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa dan jiwa. Baru setelah mengingat kata-kata itu Xiaoyan pun kembali tenggelam dalam aura spiritual pekat, tenggelam dan sekali lagi masuk dalam kondisi seolah terpisah dari dunia luar. Sementara Xiaoyan khusyuk meningkatkan kekuatan jiwanya, Xian di luar menjadi semakin tidak sabar karena sebentar lagi waktu penutupan alam pil akan segera terjadi. Nah, ketika Xian udah mau ngedobrak pintu batu tempat Xiaoyan itu berada, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Cahaya tak terlihat meletus dari dalam sebelum diikuti dengan meledaknya kekuatan spiritual dahsyat yang menyapu ke seluruh pegunungan sebelum kemudian membentuk sosok ilusi Xiaoyan melayang dari atas aula batu. Tepat ketika tubuh ilusi itu keluar, Xian menunjukkan raut gembira sementara Xiongzhan hanya bisa melongo memahami bahwa Xiaoyan benar-benar telah meresmikan diri sebagai alkemis tingkat 8. Beberapa saat kemudian tampaklah sosok Xiaoyan keluar dari aula batu dan di saat itu pula tubuh spiritualnya langsung tersodot ke area di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan matanya yang hitam kelam sebelum tiba-tiba saja meminta Xiongzhan untuk menerima teknik telapak tangan misteriusnya. Xiongzhan tersenyum senang ketika mengangguk antusias kemudian bersiap menerima serangan Xiaoyan dengan tinjunya. Namun ketika tinju itu bertabrakan dengan telapak tangan misterius, Xiongzhan tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa sakit samar dan pusing menyerbu kepalanya hingga kehilangan keseimbangan. Xiongzhan terkejut bukan main merasakan serangan Xiaoyan, memahami apa maksud berita dari zaman kuno yang mengatakan bahwa alkemis adalah seseorang yang tidak akan bisa disinggung dengan mudah bahkan oleh praktisi tingkat tinggi dalam kultivasi doki. Baru setelah itu Xiaoyan sudah langsung diborbandir oleh pertanyaan Xian yang sudah tidak betah lagi berada di alam pil dan ingin segera pergi keluar. Karena Xiaoyan memang sudah menemukan semua benda yang dia butuhkan, di mana bahkan baru saja Xiongzhan memberikan sebuah cincin penyimpanan yang berisi semua bahan obat di gunung 10.000 obat. Berhubung tidak ada lagi hal yang Xiaoyan butuhkan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun bergegas menuju pintu keluar bersama dengan Xiang dan Xiongzhan. Sesampai di pintu keluar, Xiaoyan sudah disambut oleh kerumunan peserta yang mengantri keluar alam termasuk salah satunya Cao Ying yang masih tampil menawan seperti biasanya. Cao Ying menatap Xiaoyan penuh kelegaan setelah melihat pemuda itu baik-baik saja, sementara itu Song Qing yang pura-pura didorong oleh kekuatan Mugu menjauhi Cao Ying juga ikut pura-pura khawatir dan menampakkan kelegaan setelah melihat Xiaoyan. Cao Ying jelas tahu jika Song Qing menyembunyikan kebohongan dalam kata-katanya, namun dia tidak lagi peduli pada tetua muda menara pil itu, di mana satu-satunya orang yang meninggalkan kesan mendalam padanya di alam pil ini hanyalah Xiaoyan seorang. Xiaoyan tampak terkejut melihat Cao Ying tiba-tiba tersenyum hangat kepadanya, namun mengingat jika penyihir klan Cao itu adalah kandidat alkemis kuat di dunia, Xiaoyan merasa tidak ada ruginya menjalin hubungan baik dengan Cao Ying. Setelah bertukar senyuman sesaat dengan Cao Ying, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya pada Mugu yang hanya bisa menunjukkan kekesalan melihat bahkan sampai sekarang Xiongzhan masih berada di samping Xiaoyan dan hal itu membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa kepada pemuda tersebut. Xiaoyan mengedarkan pandangannya dan menemukan semakin banyak orang yang memenuhi alun-alun pintu keluar sebelum akhirnya dipecahkan oleh kemunculan seorang pria tua dengan lencana menara pil yang tidak
lain adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil. Tetua Menara Pil itu meminta para peserta untuk menyerahkan bahan obat yang ditugaskan sebelum memasuki pintu keluar, dan disinilah Shoyan harus berpisah dengan Xian dan Xiongzhan, di mana Shoyan keluar lewat pintu Menara Pil, sementara dua binatang iblis beda ukuran itu harus mencari jalan lain. Singkat cerita, pengujian kedua di alam pil telah selesai dilaksanakan dan para peserta langsung disambit dengan sorak-sorai memekakan telinga yang meledak dari galeri tontonan ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Cao Ying seperti biasa selalu menarik perhatian dimanapun dia berada, namun rekan-rekan Shoyan terutama Xiao Yishan tampak tegang karena tidak kunjung menemukan akang keluar dari pintu spasial. Jika ada kecelakaan yang terjadi kepada Shoyan di dalam alam pil, sulit untuk membayangkan kegilaan seperti apa yang akan Xiao Yishan lakukan untuk menuntut balas kepada Menara Pil. Yezong di sampingnya tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil, hanya berdoa semoga Shoyan selamat sejahtera sentosa karena gadis di sampingnya ini menunjukkan aura kebucinan yang terlalu menakutkan. Yezong akhirnya menghela napas lega ketika Xinlan meneriakkan nama Shoyan, membuat hati Xiao Yishan bergetar dan melepaskan kelegaan luar biasa ketika melihat pemuda ganteng Bin Pak Boy akhirnya keluar dari pintu spasial. Mata Shoyan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun sebelum menemukan rekan-rekannya dan buru-buru melemparkan senyuman. Dia melihat pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang sebelum kembali menyapukan pandangannya dan menemukan kursi tertinggi di alun-alun yang menjadi tempat duduk para kepala Menara Pil. Mata Shoyan menyapu ketiga sosok itu, kemudian menunjukkan sedikit keterkejutan ketika menemukan ada seorang perempuan di antara jajaran kepala Menara Pil yang tidak lain adalah calon guru iparnya, Xuan Yi. Di saat yang sama, Xuan Yi juga melihat Shoyan dan tampak begitu tertarik, apalagi setelah mengetahui jika pemuda Pak Boy ini adalah murid dari gebetannya di masa lalu. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut ketika menyadari perubahan aura spiritual Shoyan dan menebak jika sepertinya pemuda itu telah berhasil memasuki kondisi jiwa hingga merasa senang seolah turut bangga karena murid gebetannya itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Alun-alun yang awalnya berisik telah menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup dan semua orang begitu antusias karena mengetahui jika selanjutnya babak final pertemuan pil akan segera dimulai. Xuan Kongzi seperti biasa menjadi perwakilan kepala menara dan memberikan beberapa kata sambutan juga selamat kepada para peserta yang telah melewati babak kedua sebelum mengumumkan bahwa acara utama pertemuan pil akan segera dibuka, di mana pada acara inilah kemuliaan tertinggi akan lahir di tengah para peserta. Darah para pesaing berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar pidato Xuan Kongzi, kemudian menyaksikan bagaimana banyak plafon batu muncul di langit, di mana pada plafon batu itulah para peserta akan memunikan obat terbaik mereka untuk menentukan siapakah yang akan menjadi jawara dalam pertemuan pil kali ini. Shoyan menyaksikan para peserta mulai sibuk menempati plafon. Ukuran plafon batu tempat Shoyan mendarat tidak besar, hanya 2-3 kaki, namun sudah cukup besar untuk menampung Shoyan yang langsung duduk menyilangkan kaki. Mata Shoyan menyapu ke semua plafon batu dan menemukan sosok hitam munggu yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan seperti di alam pil, menunjukkan bahwa Panatua terhormat aula jiwa itu telah menyembunyikan aura aslinya lagi. Shoyan tahu jika Munggu juga merupakan seorang alkemis tingkat 8 dan menargetkan api 3000 pembakaran yang dimiliki oleh Menara Pil. Namun sesulit apapun rintangan yang dia hadapi, Shoyan akan berusaha sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Baru setelah semua peserta menempati plafon batu masing-masing, Xuan Kongzi pun mempersilahkan seluruh peserta untuk mengangkat kuali dan memperbaiki obat terbaik mereka masing-masing.
Shoyan melihat banyak peserta mulai memanggil keluar kuali dan api mereka, tidak terkecuali Chow Ying yang memunculkan api merah cerah yang sangat mencolok dan menarik perhatian semua orang. Api Chow Ying disebut sebagai api iblis darah, di mana api ini juga termasuk jajaran api terkuat di luar api surgawi karena merupakan hasil penggabungan api binatang dan api nitas, api mirip seperti api transformasi kehidupan. Mata Shoyan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang dia kenal memancar dari plafon Mugu, di mana api gelombang panas itu tidak lain berasal dari api jantung laut milik Hampeng di masa lalu. Shoyan melirik dengan acuh tak acuh ke Mugu yang menyunggingkan senyuman dingin ketika melihat para penonton dikejutkan dengan kemunculan api surgawi di antara para peserta. Namun ekspresinya kembali menjadi gelap saat keramaian itu langsung teralih ketika melihat naga api giok yang melonjak keluar dari tubuh Shoyan, di mana api Shoyan itu sama sekali tidak menunjukkan ketakutan pada api Mugu yang menunjukkan peringkatnya lebih tinggi meskipun sulit diidentifikasi karena merupakan api surgawi gabungan. Api surgawi Shoyan juga membuat para kepala menara kebingungan sampai berpikir apakah mungkin Shoyan berhasil menemukan api surgawi lain yang belum pernah muncul dalam sejarah benua Doki. Shoyan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangkat Mugu sebelum memasukkan api gioknya ke dalam kuali 10.000 binatang dan menyebabkan suhu kuali yang semula sedingin es langsung naik di hadapan semua orang. Dengan demikian perjuangan Shoyan di babak puncak pertemuan pil sekaligus juga panggung terbesar baginya sebagai seorang alkemis pun tidak terhindarkan lagi. Edian ya, akhirnya babak final pertemuan pil dimulai nih guys, dan seperti yang kita duga Mugu memang menyamar atau menyembunyikan diri untuk mengikuti pertemuan pil dan mendapatkan kesempatan untuk menyempurnakan api 3000 pembakaran yang diidam-idamkan para ibu hamil. Apakah Mugu yang sebenar-benarnya merupakan mantan saudara seperguruan Yao Chen akan memenangkan pertemuan pil, atau bisakah Shoyan melewati pengujian besar ini dan mendapatkan api 3000 pembakaran sebagai bekal untuk menyelamatkan Abah dari tangan Aula Jiwa? Nantikan terus pembahasan BTTH hanya di Gnosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Like, komen, dan subscribe dulu dong sebelum pamit. Bye bye.